Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman Abdul Rasyid. Di sini saya akan mempresentasikan laporan perancangan rest area di jalur lintas selatan Kabupaten Malang dengan pendekatan arsitektur transformasi tradisional. Latar belakangnya yaitu menyikapi isu kemacetan di Indonesia, pemerintah membangun jalur alternatif yang melintasi sisi selatan Pulau Jawa. Jalur ini juga disebut dengan JLS. Di Kabupaten Malang sendiri, JLS dibangun sepanjang 137,3 km yang menghubungkan Kecamatan Donomulyo hingga Ampel Gading. Namun, dari sepanjang 137 km tadi masih belum tersedia fasilitas rest area maupun fasilitas dengan fungsi sejenis yang dapat dijadikan tempat peristirahatan bagi pengendara. Sedangkan menurut peraturan perlu disediakan tip atau rest area pada jarak 50 km pada minimal 50 km jalan nasional. Nah, selain untuk beristirahat, fungsi utama dari rest area adalah masjid. Nah, bangunan masjid dapat menjadi pusat dilaksanakan aktivitas keislaman bagi masyarakat sekitar dan pengendara JLS. Namun, meski mayoritas berpenduduk Muslim, Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu sasaran misionaris dalam misi kristenisasi di Jawa Timur. Untuk menanggapi hal tersebut, perlu dibangun masjid yang ikonik serta dapat menampung jamaah dalam jumlah besar guna dijadikan sebagai sarana dakwah bagi masyarakat. Bangunan masjid dalam rest area ini dirancang untuk dapat menjadi point of view sekaligus menjadi sarana dakwah bagi pengguna jalur lintas selatan dan masyarakat Kabupaten Malang. Maka perlu dirancang bangunan yang ikonik dan sekaligus menjadi landmark dari jalur lintas selatan Kabupaten Malang. Salah satu pendekatan arsitektur yang dapat menyelesaikan isu tersebut adalah pendekatan transformasi. Rumusan masalah adalah bagaimana perancangan rest area yang bersifat stress relief sekaligus menjadi landmark yang ikonik bagi jalur lintas selatan di Kabupaten Malang. Yang kedua, bagaimana rancangan rest area menurut yang bersifat stress relief sekaligus menjadi landmark yang ikonik bagi JLS dengan pendekatan arsitektur transformasi menurut Anthony J. Antoniades. Di sini saya lanjutkan ke tujuan yaitu untuk menghasilkan rancangan rest area yang dapat memberi dampak stress relief dan dapat menjadi landmark yang ikonik bagi JLS Kabupaten Malang. Saya lanjutkan batasan perancangan. Objeknya yaitu rest area. Fungsinya rest area tipe A yang meliputi fasilitas pusat anjungan tunai mandiri atau ATM dengan fasilitas isi ulang kartu tol, toilet, klinik kesehatan, bengkel, warung atau kios, minimarket, masjid, stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU, restoran, ruang terbuka hijau, dan sarana tempat parkir. Lokasi yaitu di bahu jalan jalur lintas selatan, wilayah Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Pengguna yaitu pengguna jalur lintas selatan, yaitu pengendara, wisatawan, dan masyarakat sekitar rest area. Skala layanan yaitu Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Di sini saya menyediakan keunikan rancangan yaitu perancangan rest area di jalur lintas selatan Kabupaten Malang menggunakan prinsip pendekatan arsitektur transformasi tradisional yang mana perancangan ini berfokus pada pengolahan bentuk berdasarkan kondisi alam dan tapak perancangan. Konsep perancangan menggunakan unsur alam serta mengadopsi sifat-sifat yang berasal dari alam sekitar. Keutamaan rest area yang dominannya merupakan tempat untuk beristirahat sejenak dalam berkendara, namun dapat dikembangkan dengan penambahan fasilitas penunjang yang mendukung identitas dari rest area itu sendiri. Berhubung rest area ini berlokasi di jalur lintas selatan yang mana melintasi kawasan wisata pantai, diharapkan dapat menjadi pembeda dengan rest area pada jalan tol atau rest area pada umumnya. Pemandangan alam yang asri dipadukan dengan wisata pantai pada rest area juga memiliki nilai lebih sebagai stress reliever atau penghilangkan stres bagi pengendara. Rest area ini dirancang untuk dapat menjadi landmark yang merepresentasikan jalur lintas selatan dan Kabupaten Malang secara umum. Selain itu, rancangan rest area yang dapat berfokus pada bangunan masjid dapat menjadi sarana dakwah bagi pengendara, pengelola, serta pengguna rest area secara umum guna memerangi isu kristenisasi di Kabupaten Malang sebagian selatan.
Selanjutnya saya lanjutkan ke tinjauan pustaka. Rest area merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu rest dan area, yang mana rest area adalah tempat beristirahatan atau untuk melepaskan kelelahan, kejenuhan, ataupun ke toilet selama dalam perjalanan jarak jauh. Dalam rest area itu terdapat beberapa fungsi utama yaitu ATM, toilet, klinik kesehatan, bengkel, warung atau kios, minimarket, masjid, stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU, kemudian restoran, ruang terbuka hijau, dan tempat parkir. Untuk objeknya sendiri saya mengambil studi preseden yaitu rest area utama raya Situbondo. Perancangan rest area ini mengacu pada rest area utama raya karena letaknya sama-sama di pinggir pantai. Yaitu lokasinya di Jalan Banyuglugur KM kedua Paiton Situbondo. Di sini terdapat beberapa fungsi yang ada di rest area yaitu ada kafe, area parkir, restroom atau kamar mandi, kemudian musola, SPBU, supermarket, bengkel, taman, villa dan hotel, minimarket, kafe jamu, kafe dan wisata pantai, dan ini untuk akomodasinya ada angkutan umum, transportasi di dalam tapaknya juga. Nah, berdasarkan hasil observasi terhadap objek rest area utama raya Situbondo, terdapat beberapa kekurangan fasilitas atau fungsi jika merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu di sini tidak terdapat klinik kesehatan, kemudian tidak terdapat warung atau kios, melainkan ada supermarket. Nah, itu. Untuk perancangan ini saya menggunakan pendekatan arsitektur transformasi tradisional, yang mana terdapat 3 prinsip utama yaitu eksternal, internal, dan artistik. Prinsip eksternal itu dalam aspek ini memfokuskan pada pembahasan situs atau tapak, tampilan, orientasi, angin yang berlaku, dan kriteria lingkungan. Kemudian yang internal merupakan pembahasan tentang fungsional, program, dan kriteria struktural. Yang ketiga yaitu artistik yang membebaskan kepada kemauan dan sikap arsitek untuk memanipulasi bentuk bersama dengan sikap terhadap anggaran dan kriteria pragmatis lainnya. Untuk studi preseden pendekatan saya menggunakan TIR, The Mosque and Museum of Religious Harmony, yang terletak di Tirana, Albania. Masjid ini karya arsitek Bjarke Ingels atau biasanya BIG, Bjarke Ingels Group, kemudian Thomas Christophersen dan Leon Ross. Rancangan bangunan ini berangkat dari bentukan dasar sebuah masjid secara umum, sebuah bidang 3 dimensi dengan kubah di atasnya. Kemudian dipecah menjadi 3 bangunan yang berorientasi pada jaringan alun-alun kota Tirana, dengan memberikan ruang terbuka sebagai plaza atau serambi masjid yang mengikuti orientasi menghadap kiblat. Nah, di sini terdapat bentukan dasar yaitu masjid secara umum, kemudian dipisah supaya mendapatkan bentuk masjid yang tidak umum. Kemudian ini adalah orientasi gridnya kota Tirana. Kemudian selanjutnya digabung dengan orientasi Ka'bah di Mekah. Nah, ini proses transformasi bentuk Masjid Tirana itu sendiri. Pertama yaitu bentukan 3 dimensi, kemudian dihadapkan orientasi kota Tirana, kemudian orientasi Ka'bah, baru kemudian ini sudah menjadi bentukan masjidnya sudah kelihatan, kemudian diberi plaza atau ya lapangan kosong di depannya untuk serambi, kemudian peletakan 2 tempat wudhu. Nah, jadinya seperti ini. Bentukan bangunan muncul dari 2 sumbu antara jaringan kota Tirana yang menyuruhkan pembingkaian yang tepat dari alun-alun dan identitas kota secara koheren, dengan orientasi tembok utama masjid yang mengharuskan untuk menghadap kiblat atau kota Mekah.
Tujuan dirancangnya masjid ini adalah menggabungkan jaringan kota Tirana dengan mempertahankan dinding jalan dan garis-garis jalan. Namun memutar lantai dasar sehingga masjid dan plaza menghadap kota suci umat Islam. Transformasi ini juga membuka serangkaian plaza yaitu antara dua plaza kecil di sisi masjid dengan plaza wali kota dengan menara di depan. Nah, prinsip aplikasi pendekatan ini prinsip yang saya gunakan pada perancangan rest area. Yang pertama yaitu eksternal, yang mana fokusnya ada tapak, tampilan, orientasi, angin yang berlaku dan kriteria lingkungan. Kemudian yang internal, fungsional, program dan kriteria struktural. Dan yang ketiga artistik, bentuk dan fasad. Nah, di sini saya menggunakan integrasi nilai Islam pada perancangan yang dibagi menjadi beberapa aspek yaitu aspek perancangan fungsi, tapak, bentuk, ruang, struktur, dan estetika dan ornamentasi. Saya lanjutkan ke metode perancangan. Dalam perancangan rest area ini, ide perancangan berangkat dari rencana dilanjutkannya proyek pembangunan jalur lintas selatan yang menyambungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Kemudian belum tersedianya fasilitas area di sepanjang lintasan ini mengakibatkan tidak teraturnya lalu lintas sehingga butuhnya rest area di kawasan ini. Kemudian metode perancangan yang digunakan adalah tahapan perancangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan arsitektur transformasi dengan prinsip tradisional menurut Anthony Giantonides. Di dalam metode perancangan ini, pertama ada prarancangan, yang mana di dalamnya terdapat pengumpulan data, teknik survei, teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian teknik analisis, yang mana di dalamnya terdapat analisis bentuk dasar, eksternal, internal, artistik, kemudian analisis struktur dan analisis utilitas. Kemudian yang ketiga yaitu sintesis atau konsep, yang mana di dalamnya terdapat konsep tapak, konsep bentuk, konsep ruang, konsep struktur, dan konsep utilitas. Perumusan konsep dasar atau tagline. Dalam perancangan rest area di jalur lintas selatan Kabupaten Malang ini menggunakan pendekatan arsitektur transformasi tradisional, yang mana konsep perubahan bentuk dalam rancangannya berdasarkan tapak kawasan. Pendekatan ini mengedepankan sifat-sifat alam sebagai faktor utama perubahan bentuk bangunan. Berdasarkan tujuan tersebut, saya ingin menciptakan bangunan yang menjadi landmark jalur lintas selatan Kabupaten Malang dengan didukung oleh fungsi yang dapat memberikan dampak stress relief pada pengendara. Pendekatan transformasi tradisional menjadikan rancangan rest area dengan konsep iconic and stress relieving. Kemudian ini skematik desain dari perancangan saya, yaitu perancangan rest area di jalur lintas selatan Kabupaten Malang. Isunya yaitu ikonik, dakwah, dan stress relief. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data, yang mana di dalamnya ada tahap pengumpulan data primer dan sekunder. Kemudian tahap selanjutnya perumusan konsep dasar, yang mana kita sudah menemukan yaitu ikonik dan stress relieving. Selanjutnya masuk ke tahap analisis, yaitu yang tahapan pertama analisis bentukan dasar. Kemudian analisis yang kedua analisis eksternal, yang mana di dalamnya terdapat regulasi, tapak, orientasi, view, iklim, sensori, dan lingkungan. Yang mana akhirnya mendapatkan kesimpulan berupa zoning. Kemudian analisis internal, di mana di dalamnya terdapat fungsi, ruang, pengguna, dan aktivitas. Kemudian dapat menghasilkan diagram kebutuhan ruang, hubungan antar ruang, dan block plan. Analisis selanjutnya yaitu analisis artistik atau analisis bentuk lanjutan. Yaitu pertama bentuk dasar, kemudian dievaluasi alternatif ide bentuk, kemudian melakukan transformasi bentuk dengan pergeseran, perputaran, pencerminan, penarikan, pemampatan, skala, dan pemelintiran.
Kemudian analisis yang terakhir adalah analisis struktur dan analisis utilitas. Setelah analisis, tahap selanjutnya adalah konsep, yang mana di dalamnya ada konsep tapak, bentuk, ruang, struktur, dan utilitas. Kemudian menghasilkan layout dan slide plan, view, tapak dan bangunan, denah, potongan, detail arsitektural. Kemudian yang terakhir adalah presentasi yang berupa aprep, maket, dan animasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.